بالصالحين آمين آمين يا رب العالمين. معاشر الإخوة رحمكم Allah, malam ini sebagaimana biasa di malam Sabtu dulu i'tikaf di Masjid Al-Mukarramin. Semoga kita termasuk mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan beribadah, tidak bosan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga dulu yang kita tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jelas tak? Jelas ya? Suara di mana? Dan udah. Kita akan duduk membahas, ada di sini judulnya Fadilah. Fadilatu husnil khuluq wa madhammatu su'il khuluq. Fadilah itu keutamaan orang yang akhlaknya bagus, namanya husnul khuluq. Yang akhlaknya cakep namanya husnul khuluq. Lawannya husnul khuluq su'ul khuluq. Perangai yang jelek, akhlak yang jelek, budi pekerti yang jelek, namanya su'ul khuluq. Kalau husnul khuluq, nanti maka lihat nanti fadilahnya, keutamaan apa sih? Keutamaan orang yang akhlaknya bagus, yang akhlaknya indah. Tapi sebaliknya, madhammah, cacian, cercaan, makian buat orang yang punya akhlak yang buruk, su'ul khuluq. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq nisfud din. Akhlak yang bagus itu sudah separuh agama. Separuh agama, ketika antum punya akhlak yang bagus, antum sudah separuh agama bagus. Nisfud din, separuh agama. Orang yang akhlaknya bagus, sudah separuh agama, luar biasa. Sahibunya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, iman seorang mukmin yang paling sempurna, kesempurnaan mukmin imannya, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling cakep akhlaknya, orang yang paling hasan akhlaknya, orang yang paling bagus akhlaknya, itu seorang mukmin yang akhlaknya paling sempurna. Wa khiyarukum linisa'ihim, orang yang paling bagus, orang yang paling cakep, orang yang paling bagus di tengah-tengah keluarganya. Kalau pengen tahu akhlak orang, lihat di rumahnya gimana. Apa kata istrinya? Apa kata anak-anak yang tarbiyah? Khiyarukum linisa'ihim, orang yang paling cakep, orang yang paling bagus adalah orang yang paling bagus di tengah keluarganya, di tengah istri dan anak-anak.
Kadang-kadang bagus di luar, cakep di luar, tapi di dalam kata istrinya ada dalamnya. Karena dia istrimu, anak-anakmu setiap hari ketemu. Jadi karena dia orang yang paling cakep, akhlaknya orang yang paling cakep di rumahnya, di keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi وقال صلى الله عليه وسلم bersabda Nabi Muhammad, Abdul yang paling berat, Saqil berat, Asfal yang paling berat, ma yudau sesuatu nanti yang diletakkan, fil mizani di mizan, ditimbangkan. Kita pengen timbangan kita berat. Faman ya'mal mithqala dzarratin fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, yang berat timbangannya akan mendapatkan kehidupan yang indah di surga Allah. Orang yang enteng timbangannya maka tempatnya lahawiyah. Wa ma'adraka lahiyah, apa itu hawiyah? Narun, api yang panas. Buat siapa dia? Yang khaffat, yang enteng, yang ringan timbangannya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling berat nanti saat diletakkan di mizan, di timbanganmu, taqwa Allah, takwa kita kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu amal yang paling berat untuk ditaruh, diletakkan di mizan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, wa husnul khuluq, akhlakmu yang bagus, budi pekertimu yang bagus. Itu nanti sesuatu yang paling berat ketika kita akan timbangan. Al-Qawl itu yang paling berat. Takwa kepada Allah dan akhlak yang paling bagus. Itu sesuatu yang paling berat saat kita akan di mizan. Begitu juga berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-husnul khuluq, ya Rasulullah, akhlak yang bagus itu kayak apa? Akhlak yang cakep itu kayak apa ya Rasulullah? Seperti apa? Fatala alaihi qawlahu ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala membacakan salah satu ayat yang berada di Al-Quran. Apa kata Nabi? Khudil afwa, berikan maaf, berikan. Sulit apa gampang kasih maaf? Gampang apa susah kasih maaf? Berat kasih maaf. Minta maaf itu berat. Kasih maaf lebih berat. Maafin kau tahu. Karena maafin itu, maka kalau khudil afwa, kasih maaf, itu akhlak yang indah. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin siapa sih orang mukmin?
batiul ghadab wa sur'atul amr. Batiul ghadab wa sur'atul amr. Ciri orang beriman itu tidak mudah marah dan mudah memaafkan. Pak, ini diucapkan apa ini? Ya ngomongin apa? Haji, ini diucapkan apa? Ini enteng lah diucapkan. Tapi kalau sudah ketemu sesuatu yang bikin emosi, tak apa nahan emosi. Sedangkan orang mukmin itu apa? Batiul ghadab wa sur'atul amr. Sulit, tidak mudah marah dan mudah memaafkan. Dan orang munafik itu siapa? Orang munafik itu sur'atul ghadab wa batiul amr. Siapa orang munafik? Orang munafik itu gampang marah. Kalau sudah marah susah maafin. Itu marahnya udah 20 tahun lalu. Dapat kalau gitu dimaafin di. Sampai mati maafin. Ada sakit juga hatinya. Jadi apa? Ini dari mana? Adakah ciri orang mukmin atau ciri orang munafik? Itu aja. Orang mukmin itu tadi tidak mudah marah dan mudah memaafkan. Orang munafik gampang marahnya, kalau udah marah susah maafin. Kita di mana kita ini? Kita gampang marah kan? Kalau udah marah, maafin gampang enggak? Susah dan maafin kan? Ya Allah. Nah. Jadi bagian daripada akhlak yang bagus apa itu? Khudhil afwa. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi. Wa'mur bil 'urfi. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Suruh orang berbuat baik. Ini kalau dua dan tiga. Wa'mur bil 'urfi. Suruh orang berbuat baik. Amar ma'ruf. Berapa? Khudhil afwa, kasih maaf. Kedua, wa'mur bil 'urfi, suruh kebaikan, amar ma'ruf. Ketiga, wa'a'rid 'anil jahilin. Kalau ketemu orang yang jahil, tinggalin. Orang yang kadang-kadang ngomongnya nggak enak, jangan ini. Akhir, tinggalin. Ada ketemu orang muslim, kalau nggak enak, jahil, orang jangan dilatih. Kata Allah, akhir, boleh tinggal. Jadi, itu ciri akhlak yang bagus. Khudhil afwa, wa'mur bil 'urfi, wa'a'rid 'anil jahil. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan sabdanya. Apa kata Nabi? Apa itu akhlak yang bagus, wahai Rasulullah? Antasila man qata'aka. Menyambung silaturahmimu kepada orang yang memutuskan. Kalau kita saling biasa ya. Tapi yang sulit menyambung yang putus. Kata Sob, kalau kamu punya akhlak yang bagus, itu sambung sama yang putus. Kalau boleh nyambung, gampang, boleh nyambung.
dia kita sholat, dia kesini, sampai enak. Tapi yang nggak pernah kesini, yang nggak pernah datangin. Itu akhlak yang bagus. Antasila man qata'aka, kamu sambung silaturahmi terhadap orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Itu husnul khuluq. Jelas gak kira-kira? Halo. Ini tenang-tenang aja. Ini yang ngomong apa tak jelas ya? Jelas ya? Aku ini apa tuh? Ini orang apa ya? Sebab ini Pak ya, Anda boleh kamu hukum. Saya mau melihat ibu ya nih. Tapi jelas ya? Sampai ya? Yang kedua Pak, waktu dia mengharamkan ibadah, tu'i, kamu suka terus memberi terhadap orang yang tak terima kasih. So, akhlak Rasulullah SAW. Kasih itu orang yang tak terima kasih. Kalau tetangga dari kita biasa itu sudah saling menerima. Dia masak, dibagi, dipulang, dia lagi kasihnya. Biasa itu. Begitu aja dari Rasulullah. Tapi yang paling sulit, kamu tetap memberi terhadap orang yang tak pernah memberi. Waktu dia mengharamkan. Itu husnul khuluq. Yang ketiga apa? Wa ta'fu amman zalamaka. Kamu memaafkan orang yang menyakitimu. Tidak keluar semua akhlak ini kecuali ada pada Nabi Muhammad SAW. Coba lihat semuanya. Semua bagian ini ada pada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun wa innaka la'ala khuluqin. Lagi di atas semua akhlak yang paling bagus ada pada Nabi Muhammad SAW. Sering kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakiti. Tidak pernah membalas orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kalau yang disakiti Nabi-Nya, kalau yang disakiti diri Nabi Muhammad SAW. Nabi sholat di depan orang, Nabi setiap rakaat diludahi. Coba kita mau ke Al-Mukarrami diludahi, apa jadi? Udah lagi. Ada jadi sholat udah berantem lah. Ini kan gak sulit banget. Makanya fadilahnya banyak. Makanya keutamaannya banyak karena berat. Semua kerjaan yang berat bayarannya mahal. Setengah agama pun sudah punya kalau akhlak yang bagus. Di Quran disebutkan bil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dalam hadis apa tadi? Al-kasilaman wa qa'aka wa tu'tiyaman haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Sambung kepada orang yang berdosa, beri kepada orang yang tak pernah kasih, memaafkan orang yang nyakiti. Berapa kaitan sama ini? Kalau ngasih orang yang suka ngasih, apa? Memberi yang suka kita, kapan kasih? Juga bayarin. Itu punya apa? Itu bayarin. Traktir. Itu punya apa? Itu traktir transport. Makanya ada bayarin. Itu buruk. Biasa itu. Tapi orang tak pernah sembuh juga pernah kasih.
dia tak pernah berhenti untuk membeli sekalipun dia tidak pernah membeli. Jelas ya? Wajah ar-rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi Muhammad min baini yadayhi faqal, orang yang berada di hadapan Nabi berkata, ya Rasulullah, mati. Apa ya Rasulullah? Mati apa itu agama? Apa lagi? Al-husnul khuluq. Agama itu apa? Akhlak yang bagus itu agama. Subhanahu min wajhin ila shimali. Udah datang lagi orang yang berada sebelah kanan, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, mati apa itu agama ya Rasulullah? Apa lagi? Husnul khuluq. Akhlak yang bagus itu agama. Subhanahu min wajhin. Udah datang lagi, ya Rasulullah, mati. Ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Semua bersama. Husnul khuluq. Kemudian ada lagi. Ada orang di belakangnya, ya Rasulullah, apa itu agama? Faltafata, kemudian Nabi menoleh. Waqal, apa tadi? Apa tafkar? Enak kamu tak paham. Kamu tidak mengerti. Apa yang agama? Huwa alla taqwa. Nabi selalu menjawab sesuai dengan orang yang bertanya. Ini orang telah marah. Ya Rasulullah, agama itu jangan gampang marah. Jangan emosian. Kalau ini mau agamanya bagus, jangan gampang marah. Nabi itu selalu menjawab pertanyaan sesuai dengan orang yang bertanya. Tanya bukan, apa itu agama? Husnul khuluq. Apa itu agama? Husnul khuluq. Apa itu agama Rasulullah? Husnul khuluq. Apa itu agama Rasulullah? Allah taala. Jangan gampang marah. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersabda adalah pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Lihat nih, tadi semuanya bagaimana akhlak yang bagus, bagaimana akhlak yang bagus, fadilahnya. Sekarang pindah kepada bagaimana cacian buat orang yang punya akhlak yang tidak bagus. Ada pertanyaan, inna fulana tasumuna hari Rasulullah. Ya Rasulullah, itu ada pertanyaan. Kalau siap dia puasa, kalau siap dia puasa. Tetapi boleh. Kalau malu dia sholat, bagus kan kira-kira? Cakap kan? Hebat kan? Siang dia puasa, kalau malu tahajud. Ada yang di sini? Ada yang di sini begini? Ada nggak bisa? Tapi bapak bisa ini, nanti bapak kayak gini bapak ini. Yang bagus, lagi bagus. Kalau malam bangun tahajud, kalau siang dia puasa. Wahya sayyi'atuh. Sayang sekali dia punya akhlak yang jelek. Sekalipun amalnya amal Allah bagus, sangat disayangkan akhlaknya jelek. Berarti pada begini. Apa kira-kira? Tuh dikirona. Suka nyakitin tetangga, suka nyakitin, suka ganggu tetangga. Di lisan pihak mulutnya ya Allah. Amal tetangga nyakitin mulut. Puasanya begini, sholatnya luar biasa, tapi suka nyakitin ya Allah. Akhlaknya gak bagus. Suka nyakitin tetangga dengan mulutnya ya Rasulullah. Ada orang begini? Banyak. Ada gitu Pak. Tetangga saya begini. Tetangga saya. Tetangga saya. Ya Masya Allah.
Kalau mau cari rumah, jangan rumah dulu. Lihat tetangganya dulu. Banyak orang udah beli rumah dibangun cakep, gak betah. Tangganya becek. Gedang, satu, dua. Yang kalau kerja, kasih awal kami ya. Ya, bagaimana ini yang begini? Ibadahnya bagus sama Allah, tetapi akhlaknya jelek. Maka Nabi menjawab, la khaira fiha. Gak ada cakapnya korban. Gak ada cakapnya la khaira fiha. Sekalipun dia ibadah, sekalipun dia mau, dia berpuasa, tapi kalau sudah nyakitin apa? La khaira fiha. Gak ada bagusnya korban. Bagaimana kalau udah mulutnya jahat, ibadah ada, hancur. Jadi ibadahnya bagus saja, tapi sudah nyakitin akhlak yang buruk, sudah nyakitin dengan mulut, la khaira fiha. Gak bagus. Itu berbuat gak bagus. Dia min ahli nar. Kalau mati begitu akan ada di neraka matinya. Nabi yang bilang dia min ahli nar. Orang tersebut akan menjadi penduduk ahli neraka. Kenapa? Kebaikannya tidak seberapa, tidak rusaknya. Kebaikannya tidak bisa makan itu. Karena dosa yang seperti itu. Tidak makan, tidak makan itu. Nabi bilang, la khaira fiha. Hiya min ahli nar. Na'udhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad, Su'ul khuluq, akhlak yang jelek, yufsidul amal, dapat merusak amalmu. Akhlakmu yang jelek dapat merusak amalmu. Amalmu bisa rusak dengan akhlakmu yang jelek. Kama yufsidul khalbu al-asala, kama yufsidul khalbu al-asala, sebagaimana al-khal, cuka yang rusak madu. Madu yang bagus akan rusak dengan cuka. Amalmu yang bagus akan rusak dengan akhlakmu yang jelek. Subhanallah, Nabi memberikan takdir, perumpamaan yang mudah dicerna, yang gampang dipahami. Akhlakmu yang buruk akan merusak amal solehmu, sebagaimana juga dapat merusak madu yang indah yang manis. Jelas? Dipahami? Baik, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yablughu min su'il khuluq asfala darbi jahannam. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yablughu, akan sampai, min su'il khuluq, dengan akhlak buruk yang dimiliki. Asfal, kemana menyampaikan akhlak buruknya? Nanti akan berada di paling bawah dari jahannam. Keraknya jahannam, dia akan sampai. Apa yang dia sampai? Akhlaknya yang buruk akan menyampaikan dia kepada neraka yang paling bawah. Alhamdulillah. Qala Yahya ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, su'ul khuluq sayyi'atul, akhlak yang buruk itu adalah satu kejelekan. Akhlak yang buruk adalah sayyi'ah, satu kejelekan.
Sebanyak apapun kebaikanmu, la tanfa', gak efek, gak ada gunanya. Kalau kamu punya akhlak yang buruk. Masya Allah apanya. Kesini kalian kata Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa orang yang muflis, siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya apa-apa. Habis uangnya, habis hartanya, habis rumahnya, habis asetnya, semua habis ya Rasulullah. Tidak punya apa lagi. Bukan itu. Tapi orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat yang banyak, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, hajinya pulang pergi. Tapi sayangnya mulutnya suka nyakitin. Tapi sayangnya tangannya suka nyakitin. Tapi sayangnya kakinya suka nyakitin. Nanti orang-orang yang disakitin saat di dunia yang belum selesai urusannya dengan dia akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang, ya Allah, hartaku diambil, ya Allah tanahku diambil, ya Allah rataniku diblokir, tanahku sudah diambil lagi, ya Allah. Itu semua nanti aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang disakiti akan datang di hadapan Allah. Itu belum selesai urusan di dunia, itu belum minta maaf di dunia. Dia tak berani menagihmu, dia tidak berani untuk orang hebat, orang kuat, orang makna. Yang itu urusan ganti ya Allah. Nanti mereka akan datang di hadapan Allah menuntut semua dosa-dosa manusia. Apa yang terjadi hari itu sudah tidak ada, tidak berguna apa yang memiliki waktu di dunia. Yang kau miliki hanya kebaikan-kebaikan. Maka diambillah kebaikan-kebaikan, diserahkan kepada orang yang kau sakiti. Kebaikan diambil lagi, diserahkan kepada orang yang sakiti. Kebaikan diambil lagi, kemudian diberikan kepada orang sakiti. Ketika sudah kebaikan habis, untuk membayar orang-orang yang disakiti yang belum selesai urusan di dunia, sementara masih banyak orang yang masih menuntut. Apa yang terjadi? Kebaikan sudah habis. Tetapi sebanyak mereka yang menuntut, maka dosa-dosa mereka diambil, dibebankan kepada Allah. Itulah kebangkrutan yang dahsyat. Itulah yang disebut dengan al-muflis, orang yang pahit, orang yang bangkrut, datang membawa amal banyak, habis untuk membayar orang yang tersakiti waktu di dunia. Jadi Pak, sebanyak apapun kebaikan, la tanfa', tidak akan ada gunanya kalau kamu memiliki akhlak yang buruk. Itu tadi. Di dunia mungkin kamu menang, di dunia kamu mungkin jaya, di dunia kamu hebat, dengan jabatanmu, dengan kekayaanmu, orang kamu bisa ungkap, orang kamu bisa beli, tapi tidak nanti dari akhirat. Mereka akan menuntut nanti. Wa husnul khuluq hasan. Orang yang punya akhlak yang bagus adalah hasanah baikah. La tadurru ma'a kafatus sayyi'at. Tidak akan menjadi bahaya bagi dia. Sebanyak apapun kesalahan yang Allah, kalau dia punya akhlak yang bagus, insya Allah aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jelas? Jelas apa Pak? Kalau jelas itu kita pulang. Kalau jelas, jelas ya? Yang penting hati jelas. Boleh jelas, pakai. Mudah-mudahan bisa manfaat. Mudah-mudahan bisa berguna. Ya, aku boleh jam 7 aja cakap apa? Jika tutup lagi, selesai ya?
Khas. Alhamdulillah. Kurang lebihnya jelas, selesai cepat, pulang. Kopi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu